Mungkin yang dimaksud ngadanin orang yang wafat begitu ya. Iya, ngadanin orang yang wafat maksudnya. Hah? Iya, bukan adzan di kuburan kan, bukan. Iya, tapi ngadanin orang yang wafat. Iya. Jadi bagaimana hukum mengadzani orang yang sudah meninggal dunia? Maka memang dalam ulama-ulama Syafi'iyah sendiri, di dalam madhab Syafi'i, Imamul Bajuri juga tulis di dalam Hasyiatul Bajuri ala Fathil Qaribil Mujib, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi memang berbeda pendapat. Ada yang sunat, ada yang tidak adzan di kubur. Tapi bagi kami mengikuti Imam Ramli, sunat mengadzani di kubur. Jadi kita ini lahir diadzanin, dalilnya adalah qiyas namanya. Qiyas itu disuruh oleh Allah, fa'tabiru ya uli albab, qiyas namanya. Jadi awal kita datang ke dunia dengan adzan, maka ketika kita meninggalkan dunia pun juga diakhiri dengan adzan, begitu sunnat. Ibnu Hajar tidak melarang, hanya tidak sunat saja. Tapi bagi kami lebih bagus adzan. Banyak kok orang mati ditembak-tembakin malaikat, duk 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 duk, apalagi tentara yang mati. Itu malah nggak ada lagi ajarannya dari Nabi. Tapi boleh, nggak diributin. Adzan bagus, nggak apa-apa. Jangan yang bagus-bagus dikomentari. Udah adzan bagus, adzan gitu, boleh adzan. Sunat gitu, itu yang tembak-tembakin. Apalagi pakai sirine, wing di atas kuburan, nggak ada dari nabinya. Boleh begitu, yang kayak begitu maka timbang adzan. Maka kalau kami mengikuti sunat diadzankan berdasarkan qiyas awal datang ke dunia dengan kalimat adzan dan adzan, sehingga manusia itu hidupnya pendek. Kalau mau jujur, antara adzan dan adzan, itulah waktu manusia di dunia. Adzan datang di dunia, adzan terakhir ninggalin dunia. Sebagai tabarukan dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, agar supaya Allah berikan rahmat banyak dan turun rahmat banyak di situ. Nggak apa-apa, bagus adzan. Adzan bukan buat sholat saja, tapi adzan banyak manfaatnya. Sama seperti air, ada namanya aqua. Saya bukan promosikan, tapi sebagai contoh. Aqua itu aqua untuk minum, enggak, air layak minum, bukan khusus minum. Anda kemudian di tengah tol pengen kencing aja cebok, jangan pakai air radiator, jangan begitu. Pakai aqua boleh. Cuci tangan nggak ada kobokan, udah pakai aqua aja, jadi aja. Boleh begitu, boleh. Maka adzan begitu, bukan buat sholat saja. Bayi lahir diadzankan, orang mau bepergian mulia diadzankan, ada angin ribut puting beliung diadzankan. Ada banyak ajarannya, termasuk juga orang yang dikubur diadzankan. Andai orang nggak mau diadzanin, nggak usah marah-marah, biasa saja. Jadi adzan ini mendatangkan rahmat banyak, mendatangkan ampunan banyak bagi si mayit. Kalau ada kemudian orang meninggal, nggak usah keluarga aneh, nggak usah diazanin, talkinin, ya nggak apa-apa. Barangkali dia udah paham bahwa mayitnya dia ini ganjarannya udah berlebih, lagi pengen kurangi gitu. Kalau kita merasa ganjaran masih kurang, rahmat masih kurang, ampunan masih kurang banyak dari Allah, adzanin aja, gak apa-apa. Kurang lebih demikian. Wallah. Maka ada hadisnya mengadzani jenazah di dalam kuburan. Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin, tapi itu yang benar sebelum mati. Nabi SAW, hadis ini sebagian ulama menilainya hasan. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya, dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif.
Karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kiasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Kias, dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadzani, berarti ketika mati juga diadzani. Dan kias ini kias yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. Berarti kalau kayak gitu, sebagaimana Jumatan diadzani, maka sholat Id juga diadzani. Jumatan sama sholat Id itu lebih besar mana forumnya, Pak? Sholat Id lebih butuh banyak orang yang kumpul, sehingga adzan lebih dibutuhkan dibandingkan Jumatan. Apalagi ketika sholat Id itu orang perlu tahu posisi, perlu kemudian tahu kapan dimulai, sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat Id sebagaimana adzan ketika Jumatan. Kias apa ini? Kias yang fasidul i'tibar, kias yang menyimpang. Kenapa kok kiasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah, padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada. Kalau Nabi SAW tidak adzan ketika sholat Id, maka tidak perlu adzan ketika sholat Id. Nah itu Jumatan ada adzan, ya jangan disamakan. Id dengan Jumatan kan beda. Yang Jumatan dilakukan di masjid, sholat Id dilakukan di lapangan misalnya. Maka kalaupun ada adzan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang berbeda. Baik. Lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal? Ya mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Percuma saja. Yang lebih butuh adzan siapa, Pak? Sing urip timbangannya sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayit ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya, berteriak untuk mengadzaninya. Wallahu a'lam. Itu yang kita pahami. Baik, ini ada yang bertanya, kalau mau menguburkan jenazah sebaiknya diadzani atau tidak? Adzan itu untuk panggilan sholat. Kemudian apalagi yang Nabi menganjurkan untuk adzan selain panggilan sholat? Nabi pernah bersabda, idza ra'aitum ghaulan, kalau kamu melihat ghaul, hantu, fa'adzinu, maka kumandangkanlah adzan. Meskipun ini panggilan sholat, tapi karena Nabi perintahkan, maka boleh ketika melihat penampakan lalu adzan, itu boleh. Karena memang salah satu fungsi adzan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, itu setan akan berlari sampai hatta la yasma' at-ta'dzin, jadi sehingga tidak mendengarkan suara adzan. Jadi sampai setan tersebut tidak mendengarkan suara adzan. Walahu durat, dan setan ini akan terkentut-kentut karena mendengarkan suara adzan. Maka di situ disebutkan hatta la yasma' at-ta'dzin, sampai tidak mendengarkan suara adzan. Jadi dia akan berlari sejauh-jauhnya agar tidak mendengarkan adzan. Maka adzan bisa digunakan pertama untuk panggilan sholat. Ini hadisnya sudah jelas, sudah masyhur.
Yang kedua adalah kalau melihat hantu, Nabi perintahkan kepada kita fa'adzinu, agar mengumandangkan adzan. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ketika menguburkan jenazah perlu diadzani, maka memang ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Sayangnya hadis ini isnadnya batil. Hadis ini adalah hadis palsu. Di dalam hadis tersebut disebutkan seperti ini, la yazalul mayyit yasma'ul adzan. Jadi mayit itu senantiasa mendengar suara adzan. Malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diurugi. Ditimbun, diurugi apa diplester atau itu jenenge. Jadi di situ disebutkan bahwasanya la yazalul mayyit yasma'ul adzan, senantiasa mayit itu mendengarkan adzan malam yutoyan, selama belum ditimbun, belum diplester, belum diurugi, maka itu mayit mendengar adzan. Tapi hadis ini isnadnya batil. Sehingga karena ini isnadnya batil sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, hadis ini bukan perintah mengadzankan jenazah, tapi hadis ini adalah khobar, kabar bahwa mayit masih bisa mendengarkan adzan sebelum ditimbun pakai tanah. Jadi bukan perintah adzan, tapi informasi andai pun sahih. Dan ternyata hadis ini bukan hadis sahih, tetapi hadis palsu, sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Hadis yang sahih ada misalnya mayit itu masih mendengarkan Qur'ani alihim, mendengarkan suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Apakah ini perintah untuk mendengarkan sandal, agar kalau kita keluar dari pemakaman sandal itu ceplek gitu biar dengar? Bukan, ini bukan perintah, tapi Nabi mengabarkan dia masih mendengar suara sendal. Jadi bukan berarti terus kalau meninggalkan kuburan sendalnya dilompat-lompat dulu, teplek, bukan begitu. Tapi informasi. Hadis ini sahih. Tetapi untuk yang mendengar suara adzan, ini adalah hadis yang palsu, isnadnya batil. Dan andai pun hadis itu sahih, maka bukan perintah untuk mengadzankan, tapi hanya informasi, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah ketika dikuburkan. Dalam ibadah itu ukurannya adalah dalil. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah fi'liyah sahabat yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian asal menurut kita baik. Andaikan menurut kita itu baik sebagai ukuran beribadah, maka niscaya agama ini akan rusak, karena orang beranggapan baik pada sesuatu yang dia berkreativitas dalam ibadah. Ibadah itu tidak boleh kreatif, ibadah itu tinggal ngikut tuntunan. Tapi kalau perkara dunia silahkan kreatif, karena Nabi memberikan rekomendasi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan dunia silahkan berinovasi, tetapi urusan agama kita tinggal ngikuti Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan, para sahabat tidak melakukan, sehingga tidak perlu mengadzankan jenazah pada saat pemakaman. Wallahu a'lam bishawab.